Inilah benteng Keraton Yogyakarta yang sebentar lagi akan kembali seperti semula. Benteng yang dulu pernah ada, saat ini masih terus dilakukan revitalisasi dari benteng bagian timur, bagian selatan, bagian barat dan juga bagian utara. Proyek revitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka mengembalikan bentuk benteng Keraton Yogyakarta ke bentuk semula yang menjadi salah satu rekomendasi dari UNESCO setelah Sumbu Filosofi Yogyakarta ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada 18 September tahun 2023. Setelah Sumbu Filosofi ditetapkan, setidaknya ada 7 rekomendasi dari UNESCO untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan pihak Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah proses pengembalian benteng Keraton Yogyakarta ke bentuk semula. Sebelumnya, Indonesia juga telah memiliki setidaknya 10 situs warisan dunia yang sudah diakui UNESCO, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Situs Manusia Purba Sangiran, Taman Nasional Lorentz, Hutan Hujan Tropis Sumatera, Lanskap Budaya Provinsi Bali dengan sistem subak sebagai manifestasi dari filosofi Trihita Karana, warisan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto, serta Sumbu Filosofi Yogyakarta dan landmark bersejarahnya mencakup jalur dari Panggung Krapyak, alun-alun selatan, Keraton Yogyakarta, alun-alun utara hingga Tugu Yogyakarta yang melambangkan konsep kosmologi Jawa dan menjadi pusat penting dalam kehidupan budaya dan spiritual masyarakat Yogyakarta. Bangunan Keraton Yogyakarta yang juga tak terpisahkan dari Sumbu Filosofi Yogyakarta ini memiliki 2 lapis tembok pertahanan. Benteng bagian dalam yang secara langsung melingkupi bangunan kedaton atau kawasan keraton disebut cepuri. Sedangkan benteng bagian luar yang melingkupi bagian keraton dan permukiman di sekitarnya yang meliputi tempat tinggal kerabat sultan dan pemukiman abdi dalam disebut baluwerti. Benteng Baluwerti dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi pendiri Kesultanan Yogyakarta dan selesai di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Benteng Baluwerti ini di bagian selatan memiliki panjang 1.200 meter dan bagian barat memiliki panjang 940 meter. Sedangkan di bagian timur memiliki panjang 1.140 meter dan di sini lebih panjang 200 meter dari sisi barat karena dahulu terdapat kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota yang juga dikenal sebagai Istana Sawah Jajar. Kawasan di dalam lingkup Baluwerti memiliki 5 buah pintu gerbang utama atau plengkung, yaitu Plengkung Tarnosuro atau Wijilan di sebelah timur alun-alun utara, Plengkung Jogosuro di sebelah barat alun-alun utara, Plengkung Jogoboyo di sisi barat, Plengkung Nirboyo atau Gading di sebelah selatan alun-alun selatan, dan Plengkung Matyosuro atau Tambak Boyo di bagian sisi timur. Plengkung Matyosuro pernah ditutup pada 23 Juni tahun 1812 sehingga dulunya dikenal sebagai Plengkung Puntet. Saat ini Plengkung Matyosuro sudah berubah bentuknya menjadi 2 buah tugu yang menjadi akses pada bagian timur. Pada masa lalu, di bagian luar benteng Keraton Yogyakarta juga terdapat parit yang disebut Jagang yang memiliki aliran air yang sangat jernih. Pada awalnya benteng Keraton Yogyakarta dibuat dari jajaran dolok atau gelondongan kayu, lalu diperkuat lagi hingga memiliki ketebalan 2 batu dengan longgangan selebar 2,4 meter yang diuruk dengan tanah hasil galian jagang. Pada tanggal 19 Juni tahun 1812 terjadi penyerbuan pasukan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta yang dikenal dengan peristiwa Geger Spoy
yang menyebabkan kawasan bagian timur benteng keraton ini pernah hancur. Untuk mengembalikan nilai historis dari bangunan kawasan benteng Baluwerti, saat ini terus dilakukan pemugaran dan revitalisasi yang sejalan dengan program keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga saat ini kita bisa melihat kembali bangunan benteng yang menjadi saksi sejarah pada masa lalu tersebut. Saat ini revitalisasi benteng keraton bagian timur dan bagian selatan telah tersambung. Pada benteng bagian barat dan utara sudah dilanjutkan dan sebentar lagi akan tersambung seluruhnya. Selain benteng keraton, semoga secara bertahap situs Taman Sari juga dilakukan revitalisasi secara bertahap sehingga nantinya Keraton Yogyakarta menjadi warisan dunia secara utuh. Saat ini kita akan melihat kembali proyek revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta dan sekaligus akan berkeliling di bagian dalam benteng Keraton Yogyakarta. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini saya berada di kota Yogyakarta kembali teman-teman. Dan saya sudah berada di titik 0 Yogyakarta ini. Di sebelah kanannya adalah Jalan Maliobor dan kita akan menuju ke arah alun-alun lor ya teman-teman. Dan hari ini teman-teman akan saya ajak untuk melihat kembali progres revitalisasi benteng Baluwerti yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita berada di alun-alun lor, dan alun-alun lor sudah berubah ya, sudah jadi lapangan pasir atau alun-alun pasir putih ya, pasir putih ya, yang banyak diambil dari pantai selatan sepertinya pasir putihnya, bukan dari Kali Progo ya. Kalau Kali Progo hitam. Nah, kita akan masuk melalui Plengkung Mijilan ya teman-teman, untuk berputar lagi mengelilingi benteng Baluwerti dan melihat progres saat ini, dimana secara bertahap benteng Baluwerti ini dikembalikan dan kita masuk ke Plengkungnya Mijilan ya teman-teman. Kita akan masuk ke arah kiri teman-teman ya. Nah, ini benteng bagian utara sebelah timur Plengkung Mijilan teman-teman. Ini sudah lama jadinya, sekitar 2021 ya, dan kita akan berputar ya. Nanggung Pak, akan berputar. Nanti kita akan melihat perkembangan. Terakhir saya update ini di sebelah selatan sudah selesai ya teman-teman. Jadi benteng timur, benteng utara, timur dan selatan sudah selesai, tinggal melanjutkan di bagian barat dan utara. Nah, perlu diketahui benteng pojok benteng lor wetan ini yang di depan saya ini dulu pernah hilang ya. Jadi ini dibom yang di sini ya, yang di pojokan ini dibom waktu geger spray ya teman-teman. Dan ini sudah dikembalikan ya. Kalau dulu hilang ya di pojokan yang kita lewati saat ini dulu hilang. Sekarang sudah dikembalikan. Patih Danurjo,
Aku mendengar bahwa kamu mempunyai siasat yang brilian. Oleh karena itu, aku memerintahkan kamu untuk memuluskan semua rencanaku. Carilah jalan supaya aku mendapatkan kekuasaan penuh dari Sri Sultan untuk menggantikan VOC. Setelah Daedalus kalah dengan tentara Inggris, maka Tuan Raffles meminta kepada Sultan untuk menyetujui Inggris mengelola semua hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan juga Inggris menaikkan pajak yang harus dibayar oleh rakyat untuk pemerintahan Inggris. Mengapa? Mengapa kesepakatan ini sangat memberatkan Kawula Ngayogyakarta? Menurutku ini tidak adil, Paman. Ya, benar. Itu adalah kesepakatan sampah yang seharusnya dibakar di hadapan mereka semua. Tangkap pengkhianat ini dan hukum dia. Pangeran. Pangeran. Pangeran Sundoro naik tahta lagi. Pangeran Notokusumo, bantulah kami untuk menyerang kota Yogyakarta. Baiklah Tuan, saya akan meminta bantuan dari Keraton Kasunanan Surakarta dan juga Puro Mangkunegaran. Kabeh wae prajurit tam-tamaning Praja Ngayogyakarta. Dina iki dawuh ngresa dalem Kanjeng Sinuwun supaya kowe padha sikep gegamaning ayuda. Joko Kraton Ngayogyakarta saka prajurit Sepaing. Aja wedi mati kanggo wutah getihmu. Dina iki bareng-bareng jaga Ibu Pertiwi nganti tetes sing getih kang pukasan. Osi sare hate koru, ham Yogyakarta pele selerege, nespate kenitali, dia! Dan di sebelah selatan ini juga sudah kembali lagi untuk bentengnya. Dulu saat geger Spey ini sebenarnya, kalau zaman dulu itu kan tidak seperti saya sekarang ya, pakai rudal-rudal. Dulu cuma meriam gitu ya, jarak dekat, kemudian kontak fisik gitu ya. Diceritakan di YouTube-nya Dinas Pariwisata DIY ya, kota Jogja ini ada dibikin wayang ya, seperti wayang itu ya, ceritanya dibikin wayang, menceritakan. Nanti bisa ditengok ya teman-teman, mudah-mudahan saya nggak lupa ngasih linknya, bisa ditengok ceritanya geger Spey itu seperti apa ya, versi sejarahnya. Dan di sebelah timur ini ada satu pelengkung, namanya Pelengkung Madiyasura, yang dulu sempat ditutup sehingga namanya menjadi Pelengkung Buntet ya. Dan sekarang pelengkungnya berbentuk tugu kiri kanan ya, di depan sana, yang bisa untuk lewat masuk. Dan untuk Pelengkung Gading yang paling selatan ya, selatan alun-alun kidul, itu sekarang atau saat ini ditutup ya teman-teman. Jadi saat ini ditutup, sehingga teman-teman kalau mau masuk lewat Madiyasura yang sebelah timur ini, atau Mijilan sebelah utara, atau yang barat juga ada ya, atau di sebelah barat alun-alun lor. Dan ini adalah Pelengkung Madiyasura yang sekarang seperti ini bentuknya teman-teman ya. Nah, ini Pelengkung Madiyasura-nya. Ini kita masih ke selatan dan saya mengaktifkan aplikasi Julisi ya. Mudah-mudahan terrekod ya teman-teman ya. Nah, ini sudah digunakan untuk lari-lari, ini muter benteng. Kalau total ini mungkin ada hampir 5 kilo ya teman-teman ya.
Ini cocoknya wisata jalan kaki muter benteng ini. Kita terus ke selatan, dan di depan kita sana ada namanya pojok benteng timur ya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu pas tenggara ya arahnya itu. Dipikir-pikir itu arah tenggara gitu ya. Nah ini untuk foto-foto juga ini. Ini sudah jadi, dan di bawahnya ini ditambahkan rerumputan ya, yang setiap hari dirawat dan disiram ya. Saya melihat petugas yang berpakaian hijau di lokasi ini sering terlihat menyiram tanaman ya. Dan tadi saya sempat melihat ada petunjuk di atas rumputnya, ini dilarang menginjak rumput. Jadi memang dijaga ya, biar menjadi tanaman tidak untuk diinjak ya. Jadi biar tumbuh dengan rapih dan hijau ya. Nah di depan ini teman-teman ya, ini adalah pojok benteng wetan ya, tepatnya di bagian tenggara. Dan ini pojok bentengnya sudah rapi. Kalau mau naik memang ini karena kawasan keraton ya, ini bangunan cagar budaya ya, sehingga tidak bisa naik. Dan bagian selatan ini kemarin sebelum dibangun ini adalah bentengnya masih benteng asli. Kemudian ketika dibangun ini ditambahkan penopang-penopang di bagian dalam ya. Kemudian juga ditinggikan teman-teman. Jadi di sini juga ditinggikan sehingga ketinggiannya dengan bagian timur itu bisa sama gitu ya. Dan ini sudah rapi sekali. Kemarin terakhir sini masih dirapi-rapikan. Ternyata sekarang sudah selesai teman-teman. Sudah dicat putih semua ini bagian timur Plengkung Gading nih, berarti di bagian timur Plengkung Gading sudah selesai nih. Nanti kita akan lihat Plengkung Gadingnya. Kemarin memang ditutup ya, di depan sana itu Plengkung Gading sudah ditutup. Dan saat ini aksesnya tidak bisa dari Plengkung Gading, dan hanya bisa dari 4 pintu ya, atau pelengkung ya. Di sebelah barat, sebelah timur satu-satu, dan sebelah utara ada 2. Itu kalau mau akses ke sini. Nah ini di bagian sini juga sudah rapi ini teman-teman. Ini sudah rapi semua ya. Pelengkungnya di Plengkung Gading sudah rapi. Ini proses pengecetan yang di depan ini. Nah ini ditutup ya Plengkung Gadingnya. Jadi strukturnya dibenahi. Nah ini ya, yang sebelah barat sudah rapi ya, sudah rapi sekali. Ini mungkin karena diperbaiki ya untuk Plengkung Gadingnya. Dan ini ada peringatan dilarang menginjak rumput. Jadi di atas sana dikerok lagi ya, atau dikupas lagi untuk cat-catnya, dan sepertinya mau dicat ulang ya teman-teman. Nah ini sebelah barat Plengkung Gading ini juga sudah terlihat rapi dan sudah jadi ternyata teman-teman. Ini juga sudah rapi, jadi, dan rumputnya juga sudah hijau ini teman-teman ya. Rumputnya sudah hijau. Terakhir baru dirawat ya kemarin. Sekarang sudah tumbuh hijau ini. Dan ini memang harus selalu dirawat ya tanaman, karena mengingat untuk airnya itu harus disiramkan ya. Kalau dibikin otomatis bagus juga ya, pakai sprinkle atau apa itu ya.
disemprot gitu, dibikin otomatis. Kayak yang jembatan Pandan Simo itu juga dibikin otomatis sepertinya, mau dibikin otomatis. Nah ini kelihatan lebih tinggi teman-teman yang di sebelah kiri kita ini ya. Ini mungkin karena dibikin rata-rata air ya. Di sini memang kalau kita tarik garis lurus ke arah utara ini bisa segaris dengan Taman Sari ya, yang kemarin kita videokan juga ya. Di sini agak rendah ini teman-teman untuk kawasan di sebelah barat Pelengkung Gading. Dan di depan sana sudah kita lihat pojok Beteng Kulon ya, atau yang terkenal pojok Beteng Kulon, atau kalau bahasa Indonesia Barat Daya ya. Jadi ini Barat Daya. Nah ini sedang dikerjakan, ini yang bagian barat, dan sudah naik segini teman-teman ya. Oh sudah naik tinggi ternyata sudah naik tinggi sekali. Saya sudah hampir berapa ya, 1 bulan lebih ya tidak lewat sini. Nah ini sudah seperti ini teman-teman ya, sudah hampir selesai nih. Jadi sudah hampir selesai juga ini, sudah naik ya, sudah diplester ya, sudah naik dan sudah diplester ya teman-teman, untuk yang ke arah utara nih teman-teman. Ini juga batu bata semua untuk bangunannya. Ini sedang dikerjakan di lokasi ini. Nah ini teman-teman ya, masih berproses yang sini. Ini hampir separuh ini. Di depan sana kan ada pelengkung untuk masuk juga ya, sebelah barat, jadi sebelah barat. Nah ini sudah mulai sampai sini. Oke, luar biasa ini pembangunan benteng Baluwertinya. Nah kita lihat sebelah utara pelengkung ya, kita lihat, cek sebelah utara pelengkung ya. Ini sepertinya mau dilihat marka jalannya, ini mau dicat ulang atau gimana. Nah ini pelengkung yang sebelah barat ini ya teman-teman ya. Ini juga nanti pelengkungnya akan beda ya, akan seperti ini ya teman-teman ya. Ini pelengkung sebelah baratnya. Dan di depan ini sepertinya akan ditambahkan saluran air di bawah kita ya. Ini sepertinya akan ditambahkan saluran air ya, sebelum dibuat beteng itu akan ditambahkan saluran air ini kayaknya. Nah ini di bagian barat juga, di bagian utara juga sedang dibuat. Ini juga sama ya teman-teman, ketebalannya sama semua ini besok. Jadi kemungkinan untuk tebalnya sama. Ini konstruksinya kita lihat di sebelah kiri ini ya. Jadi tetap sama, ada penopangnya, bagian dalamannya. Mungkin bangunan sekarang dan dulu beda ya. Sekarang pakai besi-besi penguat ya. Kalau dulu mungkin bukan besi ya, atau mungkin juga sudah ada besi, tapi saya kemarin lihat itu mungkin tidak melihat sampai dalam ya teman-teman ya. Dan ini proses pembangunannya ya teman-teman ya. Wah ini semennya, batu buatannya ini mungkin jutaan ya kalau sampai melingkar segitu ya teman-teman. Jadi memang banyak dibutuhkan, banyak ini ya, batu bata merah. Nah kita berkeliling, dan ini pojok beteng Lor Kulon ya teman-teman, Lor Kulon. Dan ini sebelah utara sudah naik teman-teman. Wah luar biasa, ini hampir selesai berarti ini, hampir selesai ini. Jadi cepet ya ternyata. Nah ini juga
konstruksinya cukup tebal nih untuk bentengnya. Ini luar biasa, ini timur utara dikerjakan semua, timur, barat dan utara. Nah ini akan diselesaikan dulu ini bentengnya. Nanti kalau benteng selesai bergeser kemana ya mungkin bagian luar bentengnya gantian ya. Kita akan terus ke timur dan melihat jalur bentengnya ya, yang di bagian dalam nanti apakah sudah pada dibongkar-bongkar atau justru sudah digali-gali untuk pondasi ya. Nanti kita cek ya sebagian timur pelengkung. Ini juga ada pelengkung untuk pintu masuk ke dalam benteng Baluwerti ya di depan. Wah ini sudah dikeruk ya. Di sini juga sudah dikeruk ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke dalam ya teman. Ini ramai, yang ke kanan ini kita akan masuk ke dalam ya, melihat sambungan dari bentengnya. Nah ini besok juga akan dirapikan ya di sebelah belakang kita ini ya. Dan ini salah satu dari jalur yang akan jadi benteng ya. Jadi ini besok juga akan jadi benteng. Ini ke arah timur. Ini juga rumah-rumahnya sudah dibongkar semua ya. Ini sudah dibongkari. Nah termasuk kiri kita ini juga nanti akan jadi benteng ya, kanan kiri ini. Sebelum jadi ini kita ambil gambar. Dan ini sudah kosong ya, ini untuk penghuninya nampaknya sudah kosong ya. Ini sudah kosong semua, ini sudah dikosongkan. Jadi ini kalau hanya menggunakan ini istilahnya menggunakan lokasi keraton ya, tanah keraton ini nanti tetap mendapatkan bebungah ya, istilahnya bebungah itu. Nah ini sudah dibongkar-bongkar seperti ini teman-teman. Nah ini juga ya. Nah ini ke arah depan sana terus ya, tapi sepertinya di sana juga masih proses pembongkaran ya. Kita nggak bisa masuk karena sana mentok per rumah semua. Besok kapan-kapan kalau sudah terbuka ya. Nah kita akan muter lagi sampai ke alun-alun lor ya teman-teman ya. Nah kita muter lagi sampai alun-alun lor ini teman-teman ya, alun-alun utara. Kita belok kiri ya. Dan ini pengunjung-pengunjung ini yang saat ini liburan ini teman-teman. Jadi di depan ini adalah liburan biasanya. Banyak sekali ya pengunjung mau ke keraton biasanya. Kalau jadi favoritnya itu ke keraton Yogyakarta, mereka berkunjung ke dalam ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita sudah berputar ya untuk mengelilingi benteng Baluwerti. Dan ini menjadikan informasi bahwa sudah dikerjakan sampai memutar ya teman-teman ternyata. Oke, ini saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.